Dosto, Apke Sehe, balik lagi di Alia Yasir Vlogs. Jadi di vlogs ini nih Dosto, sebenarnya Alia cuma mau sedikit curhat aja sih ya, bahwa Alia tuh memang ketemu suami Alia itu kan lewat jalur online. Jadi memang kita ketemunya di sosial media nih Dosto. Dan waktu itu Alia masih ingat sih untuk aplikasinya itu adalah Mikri3, yang mungkin kalau sekarang ini nggak tahu sih ya masih ada atau enggak. Kemudian waktu itu Alia ketemu suami di salah satu chat room, dan Alia juga lupa waktu itu apa. Waktu itu suami Alia tuh private chat gitu kan ke Alia, kayak biasalah standar gitu kan. Dan di awal pun Alia nggak terlalu tertarik ya sama suami. Ya tapi kan gimana ya kalau cewek gitu ya, terus-terusan gitu ya, si cowoknya tuh konsisten, terus kita merasa diperjuangkan oleh si cowok tersebut, ya lama-lama kita pasti akan luluh juga Dosto. Sebenarnya Alia juga bukan yang kategori uhti gitu ya, yang anti dengan pacaran gitu, enggak. Alia juga masih jauh lah dari tipe wanita yang seperti itu. Cuma memang Alia itu nggak pernah pacaran dan nggak pernah bawa ke rumah untuk diperkenalkan ke orang tua itu adalah nih loh pacar aku gitu, itu nggak pernah. Jadi memang banyak juga sekitaran rumah Alia gitu ya yang justru malah khawatir gitu kan melihat Alia kok selama ini nggak pernah sih kelihatan ada satu cowok pun yang ngapelin lah, intinya kayak gitu. Karena kan pada zamannya saat itu untuk cewek seusia Alia nih di lingkungan sekitar Alia tinggal itu kan udah banyak banget ya yang bawa cowok gonta-ganti, dan justru memang agak berbanding terbalik dengan di Pakistan. Kalau di Pakistan kan tabu ya untuk hal kayak gitu. Nah kalau di Indonesia khususnya nih di area lingkungan sekitar Alia, justru itu aneh kalau misalnya anak perempuan gitu ya udah mulai beranjak dewasa terus nggak pernah kelihatan diantar sama cowok, nggak pernah kelihatan diapelin sama cowok. Itu tuh jadilah bahan perbincangan ibu-ibu di sekitar kayak gitu. Nah Alia tuh pernah ngalamin kayak gitu. Ya memang Alia ngerasa Alia tuh nggak mau pacaran waktu itu kan, meskipun ya ada beberapa yang coba ngedeketin Alia, banyak lah yang berusaha untuk untuk kayak pengen jadi pacar lah, intinya kayak gitu. Tapi Alia waktu itu tuh ngerasa bahwa Alia tuh belum klik gitu kan, bukan pilih-pilih sebenarnya, tapi memang kalau Alia tuh ya balik lagi kayak idealisnya Alia itu kan, Alia maunya kalau Alia pacaran dengan satu laki-laki ya udah itu, dan dia akan jadi suami Alia waktu itu kayak gitu. Bahkan ada yang bilang Alia tuh lesbian gitu kan, padahal nggak gitu. Karena mungkin beberapa teman Alia juga bingung ya, Alia sebenarnya tuh maunya tuh karakter cowoknya itu kayak gimana sih. Ya udah, tapi waktu itu Alia nggak terlalu yang ambil pusing sih, kayak yang ya udah orang tuh mau mikir kayak gimana ya nggak apa-apa, terserah gitu kan. Karena kan yang ngejalanin itu kan Alia, yang tahu detailnya itu Alia. Jadi Alia berpikirnya waktu itu kayak gitu. Juga salah satu hal nih yang membuat Alia memang yakin sama suami dan waktu itu memilih suami untuk jadi suami Alia waktu itu adalah Alia merasa sangat diperjuangkan oleh suami Alia. Selama waktu itu Alia berhubungan pacaran jarak jauh ya sama suami Alia, itu yang lebih sering ngambek Alia. Jadi kalau setiap kita angkar kayak gitu, Alia blok sosial media dari mulai WhatsApp, kemudian Facebook. Jadi kayak Alia menutup akses untuk suami Alia bisa kontak Alia. Tapi Alia berharap bahwa suami Alia ini masih akan menghubungi Alia nih kan, bisa telepon gitu kan. Nah itu tuh Alia banget waktu dulu kayak gitu Dosto. Dan mungkin kalau posisinya waktu itu bukan suami Alia, mungkin kayak si cowok itu juga mungkin udah ya udahlah bye gitu ya sama cewek ribet kayak gini gitu kan. Ya tapi waktu itu mungkin karena suami Alia memang alhamdulillah bener-bener sayang waktu itu sama Alia, dan suami Alia ya memang udah kenal banget karakter Alia kayak gitu dulu. Itu sampai juga ada kejadian Alia masuk rumah sakit, jadi di opnam waktu itu. Dan itu udah sampai 1,5 bulan Alia di rumah sakit, dan sebelumnya memang ada kesalahan dari dokter ya, diagnosa dokter, jadi membuat pengobatan Alia tuh lama gitu di rumah sakit. Kemudian akhirnya ganti dokter dan akhirnya harus operasi waktu itu. Jadi Alia ada masalah di pencernaan, dan besokannya itu Alia tuh udah harus urus-urus untuk biaya administrasinya ya.
Jadi waktu itu Alia sama sekali nggak pakai BPJS, Alia lupa waktu itu. Jadi memang pakai biaya pribadi waktu itu di rumah sakit swasta. Kemudian waktu itu Alia sampaikan ke suami yang waktu itu masih pacaran gitu kan, bahkan suami waktu itu belum datang ke Indonesia, masih yang chatting aja gitu kan. Terus waktu itu suami bilang bahwa ya udah suami akan yang bantu untuk urus biaya operasi Alia waktu itu. Sebenarnya Alia di sini ngelihatnya bukan yang dari sejumlah uang materinya itu ya, tapi di sini suami Alia tuh bener-bener yang nggak memikirkan nanti kedepannya tuh kayak gimana, apakah Alia akan jadi istrinya, apakah nanti pengorbanan suami itu akan sia-sia atau enggak. Jadi suami waktu itu tuh mengebelakangkan hal itu ya, pikiran-pikiran itu. Jadi waktu itu suami tanpa berpikir lagi tuh langsung memberikan Alia untuk biaya operasi itu. Akhirnya alhamdulillah waktu itu urusannya semuanya selesai. Nah dari situ Alia juga kayak kayak yang merasa si laki-laki ini tuh tanpa berpikir nanti kedepannya kayak gimana, penting waktu itu Alia tuh selamat dulu, intinya kayak gitu. Nah itu satu dari banyak hal yang membuat Alia yakin memutuskan untuk menikah dengan suami Alia. Nah sampai akhirnya waktu itu suami Alia juga datang ke Indonesia, ke Jakarta 2 kali sebelum akhirnya kedatangan yang ketiga kita menikah kayak gitu. Waktu itu memang Alia kan sempat jalan LDR sama suami Alia lumayan lama ya prosesnya gitu kan, dari suami Alia memang masih meniti karir di Dubai sini segala macam gitu kan. Terus juga dulu tuh ya mungkin karena tersebar lewat omongan dari satu orang ke orang lain gitu ya, bahkan waktu itu kadang suka Alia ditanya nih sama kayak temen yang gak terlalu deket gitulah, kayak sekedar gimana masih pacaran gak sama cowok yang di Dubai gitu kan, gimana gitu. Justru malah waktu itu Alia lebih menutupi itu, Alia bilangnya oh udah enggak gitu, padahal Alia masih menjalani hubungan itu kan, karena Alia menghindari banyak pertanyaan berikutnya. Kemudian juga ya pokoknya banyak lah yang komen-komen yang maksudnya yang bikin Alia tuh males ngejawabnya gitu kan. Intinya yang penting tuh Alia tuh udah yakin waktu itu sama suami Alia, dan ada banyak hal yang Alia tuh males untuk ceritain ke orang lain. Alia memilih untuk kayak menyamarkan gitu ya, oh udah enggak kok, udah selesai gitu. Terus juga belum lagi kalau ada komentar-komentar orang yang sok tahu gitu ya, which is mungkin ya tujuannya baik gitu ya, cuma kadang kan males juga gitu ya kalau kita harus menjelaskan lagi gitu ya bahwa tuh intinya kayak gini loh gitu. Jadi Alia waktu itu lebih memilih ya udah lebih baik bilang ya udah enggak gitu kan. Padahal Alia masih berhubungan waktu sama suami Alia, bahkan udah kayak merencanakan untuk datang ke Indonesia untuk menikah dan segala macamnya. Kita benerin dulu niat untuk menikahnya itu seperti apa. Kalau Alia sih kayak gitu. Insya Allah kalau niat kita menikah itu baik, ya insya Allah juga nanti Allah akan permudah kayak gitu. Terus juga dengan karakter memang Alia yang seperti ini gitu kan, waktu itu memang lebih cenderung Alia yang gampang kayak ngambek, gampang marah, gampang ya pokoknya ego kayak gitu. Dan suami Alia tuh bisa menghandle Alia dengan kepribadian yang seperti ini, yang mungkin memang nggak semua laki-laki mau mau menerima karakter Alia yang kayak gitu. Jadi Alia merasa memang lebih suami Alia ini memang lebih sayang gitu ya, lebih cinta gitu sama Alia waktu itu. Jadi Alia memang merasa ya udah, memang Alia udah merasa yakin, ya udah Alia jalan sama suami Alia sampai alhamdulillah akhirnya sekarang kita menikah, dan alhamdulillah Allah kasih rezeki kita untuk tinggal di Dubai gitu kan. Ya pokoknya sekarang Allah masih kasih rezekinya di Dubai sini, alhamdulillah kita syukurin, kita jalanin di sini gitu kan. Nanti kedepannya mungkin Allah kasih rezekinya di tempat yang berbeda, entah itu di negara Pakistan, di negara Eropa, atau di negara Indonesia, atau di Dubai sini juga, ya insya Allah kita syukuri. Dia curhat-curhat dari Alia, dan kayaknya sampai sini dulu vlogs kita kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di vlogs berikutnya ya Dosta ya. Terima kasih yang udah selalu nonton Alia Yasir Vlogs, dan kita ketemu lagi di vlogs berikutnya. Bye bye.